akhirnya tahu hal itu berseiring berjalan dengan waktu atau memang ada treatment dan akhirnya dikasih tahu solusinya kalau situasi seperti ini yang harus dilakukan gitu? Maksudnya iya sih, awalnya sih aku kayak ya udah apa ya, treatmentnya sendiri kadang aku sekarang lebih ke awalnya itu karena aku sering ngasih iPad kan ke dia karena aku kan harus kerjain rumah dan lain-lain, terus begitu aku kasih iPad tenang, cuman dia kalau mainnya iPad main hanya itu yang bisa bikin dia tenang. Terus udah gitu aku terus lama-kelamaan setelah maksudnya aku baca dan lain-lain ternyata iPad itu kurang bagus gitu kan, jadi akhirnya aku ambil dan itu yang bikin tambah kehilangan itu makin galau ibaratnya gitu. Iya gimana Mbak Vera nih? Iya, jadi pasti tadi jadi pertanyaan begini, kita mau ngasuh sendiri apa dibantu oleh babysitter ya kalau kayak begini? Iya, yang pasti iPad bukan babysitter gitu kan ya. Jadi gini, kalau anaknya normal, maksudnya tumbuh kembangnya itu sesuai dengan yang di buku panduan kita waktu pada bayi-bayi itu, kita bisa asuh sendiri. Tapi kalau anaknya abnormal maksudnya apa? Waktu dia dari lahir aja nih, 0 sampai 6 bulan, kalau tadi mamanya peka, 6 bulan aja udah ada yang berubah, ada yang berbeda. Siklus bangun dan tidurnya udah beda. Ada anak yang tiap jam bangun, penuh nggak jadi ibunya. Sementara anak lain bisa tidur 3-4 jam gitu. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya di umur 0 sampai 2, sebetulnya sensor motornya kan udah berkembang nih anak-anak yang pada umumnya. Sensor itu apa yang kita tahu 5 kan, visual, segala macam, auditori dan lain-lain. Nah, pada beberapa anak dia hypersensitif. Jadi gini, atau kalau enggak dia hyposensitif. Dia kalau dipanggil kayak tadi tuh kita panggil Misha, ya udah dia nggak respons. Bukannya dia deaf ya, bukannya karena udah dicek dengan tes Bera misalnya dia nggak deaf. Tapi dipanggil kok nggak mau ya gitu. Nah jadi sensornya nggak oke, terutama atensi. Jadi atensi konsentrasinya udah minim. Nah artinya udah dikasih gangguan karena akan memengaruhi kemampuan berbahasa anak. Makanya tadi anak yang telat bicara itu udah sesuatu. Nah jadi gangguannya salah satunya apa? Yang paling ditakuti oleh orang tua adalah autisme, spektrum autis. Ya, itu kan dari sisi anaknya ya Mbak. Ini aku lagi pengen dari ibunya nih, dalam situasi seperti itu ibunya gimana? Apa yang bisa dilakukan ibu kalau anaknya abnormal? Karena semuanya beda banget. Anak yang lain aktif, ini hiperaktif. Bedanya aktif hiperaktif apa? Anak aktif itu bertujuan gerakan-gerakannya. Anak hiperaktif kalau lari aja tanpa tujuan gitu loh. Jadi kalau dia lari wah gitu dan intens banget. Jadi orang tuanya begitu buka pintu, anaknya langsung ke jalan tanpa bisa dicegah misalnya begitu. Dipanggil boro-boro dia ngerti. Nanti ketika mendengar suara-suara tertentu, dia ibu gimana? What should we do kalau kayak begini? Agak sukar. Kalau anaknya normal, coba deh sesekali bawa ke bagian tumbuh kembang. Karena selama ini kita tanya DSA, dokter spesialis anak. Maksud aku gini Mbak, sebagai ibu gimana? Ibunya nih, apakah perlu agak gitu dulu? Atau ibunya mesti gimana? Karena kalau bisa tinggalin nih ibunya, aku pengen lihat dari ibunya nih Mbak. Karena kalau abnormal, memang nggak mungkin tangani oleh mamanya sendiri karena anak butuh penanganan ekstra. Dari siapa nanti? Psikolog yang memberikan diagnosis dan terapis. Contoh kayak tadi, anaknya hiperaktif nih lari, what should we do? Ya kalau misalnya memungkinkan kita akan tahan dia nih gini nih. Ingat nahannya tuh dari gini nih, dari belakang. Kenapa menahannya dari belakang kayak begini? Kalau di depan ya kita dipukul-pukulin. Jadi mesti dari belakang. Nah kata-katanya ada ekstra lagi dari belakang. Tenang ya. Yuk tenangkan dulu. Mau apa tadi? Lihat. Nah kalau dia udah tenang baru kita balikin gini. Oke tadi mau apa sayang? Kenapa mesti berdiri sejajar begini? Karena mereka sangat inattentif, lihatnya kesana. Sementara untuk berkomunikasi kita mesti 2 arah, matanya begini. Jadi ada kontak mata, tanpa kontak mata anak nggak terlibat sebetulnya. Jadi kalau ada orang kontak matanya minim, dia nggak terlibat sebetulnya. Nah, dia lihat begini, arah tubuhnya kita sejajarin kayak gini. Jadi dia berinteraksi sama kita. Ini yang mesti dilakukan para mama. Tapi ketika mama-mamanya lelah gimana? Karena ini abnormal, you know. Everyday 24 kali 7 kali sekian butuh penanganan ekstra yang namanya terapi. Iya. Dan mungkin pada momen-momen seperti itu, nanti boleh di-share kali ya. Ada nggak sih akhirnya punya momen yang akhirnya meriliskan, menenangkan diri sendiri, terus mengatasinya seperti apa nanti ya kita tanya nanti ya. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.